Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya berdoa agar Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani. Semoga setiap harinya dipenuhi cinta dan cahayanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa melalui video kali ini. Semoga senantiasa menjadi jalan memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga hati yang keras ini dilembutkan dan dijadikan keberkahan atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur adalah kegiatan wajib yang mesti dipenuhi umat manusia. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian kita terhadap tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur merupakan satu bentuk dari rahmat Allah, sebagaimana yang Ia firmankan, dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Dari penjelasan ayat ini, ditegaskan bahwa malam Allah ciptakan untuk kita tidur, beristirahat dari semua kesibukan dan kebisingan dunia, menenangkan diri dan lebih mendekat kepada Allah. Karena kita menyadari bahwa tidur bukan aktivitas biasa, namun sebuah rahmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan ditegaskan bahwa Allah ciptakan siang untuk kita berusaha menjemput rezekinya dan senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala atas semua ikhtiar yang kita lakukan. Tidur yang baik dan benar dapat mendatangkan manfaat dan tentunya pahala bagi kita yang menjalaninya sesuai contoh dari Rasulullah. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengetahui waktu yang tepat untuk tidur, justru hanya akan mendatangkan keburukan. Ternyata ada 3 waktu yang sebaiknya kita hindari untuk tidur dalam ajaran Islam, karena dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama, waktu yang sebaiknya dihindari untuk tidur adalah setelah sholat subuh. Tidur setelah subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata hala, yahulu, haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Menurut hukum taklifi, tidur setelah sholat subuh adalah makruh dan sangat tidak baik, kecuali ada uzur atau mengalami sakit yang mengharuskan untuk tetap beristirahat. Tidur setelah subuh bisa menghalangi kita dari keberkahan rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seusai sholat subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menjelaskan bahwa kita harus menyiapkan diri dengan tidak kembali tidur untuk menyambut pagi hari yang telah Allah janjikan keberkahan di dalamnya. Dalam bahasa Arab, berkah diambil dari kata barokah yang berarti nikmat. Waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit merupakan waktu di mana keberkahan yang berlimpah diturunkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Tidur setelah sholat subuh bisa membuat melarat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan, tidur setelah sholat subuh dapat mendatangkan kefakiran bagi seseorang, sebab ia kehilangan kesempatan untuk membuka jalan bagi dirinya menjemput rezeki. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah salat subuh.
hingga matahari terbit. Karena waktu tersebut adalah waktu untuk memanen ghanimah atau kebaikan yang banyak. Dalam segi medis, apabila seseorang tidur setelah subuh, penyakit yang mampu ditimbulkan antara lain diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah kurang lancar, serta gangguan dalam mengingat. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, diantaranya adalah melemahkan syahwat. Dari penjelasan di atas, kita tidak dianjurkan tidur setelah subuh. Kita harus membiasakan diri untuk melawan rasa kantuk. Kita harus melakukan kegiatan kecil yang dapat memicu semangat untuk menjalani aktivitas selama sehari, seperti melakukan olahraga atau kegiatan positif lainnya. Yang kedua, waktu yang harus dihindarkan adalah tidur setelah sholat asar. Tidur setelah waktu asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata illah yang bermakna penyakit. Kebiasaan tidur setelah asar menimbulkan efek samping. Datangnya penyakit, rentan mengalami stres dan depresi, serta mengurangi kekuatan hafalan seseorang. Mayoritas mereka yang tidur setelah asar ketika bangun akan merasa letih dan lelah, meskipun baru bangun dari tidur. Imam Ibnu Abi Sayyibah rahimahullah menyebutkan bahwa tidur setelah asar dapat membuat pelakunya mengalami was-was atau gelisah dalam diri. Sementara itu, dalam buku Pola Makan Rasulullah oleh Abdul Basit Muhammad As-Sayyid disebutkan bahwa Imam Ahmad pun tidak menyukai tidur setelah asar. Aku sangat tidak menyukai seseorang tidur setelah asar karena aku mengkhawatirkan akalnya. Yang ketiga, waktu yang harus dihindarkan adalah tidur sebelum sholat Isya. Tidur sebelum sholat Isya juga termasuk salah satu yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebaiknya kita sebagai umat Islam tidak melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum Isya, karena akan berpotensi hilangnya waktu Isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian, hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat Isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah Isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud, berzikir setelah tahajud, dan meninggalkan sholat. Jadi, kita bangkitkan semangat diri untuk menyambut keberkahan dari Allah, menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan, menjauhkan diri dari kemalaratan, dan yang paling penting adalah menyambut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha menyayangi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.